A. Validitas data penelitian kualitatif. Validitas data penelitian kualitatif merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Validitas penelitian ini didasarkan pada ketetapan hasil penelitian dari sudut pandang peneliti, pembaca, maupun partisipan pada umumnya. Penentuan validitas penelitian kuantitatif ini terletak pada seluruh proses penelitiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam validitas penelitian. Yang pertama yaitu ada validitas internal. Validitas internal adalah berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Contoh dari validitas internal yaitu kalau dalam penelitian dirancang untuk meneliti kandungan basa pada tomat, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang kandungan basa pada tomat. Kemudian yang kedua yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal yaitu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Contoh dari validitas eksternal yaitu penelitian dan pengujian tentang tanaman hidroponik di daerah perkotaan dan kemudian banyak diterapkan sistem penanaman hidroponik di daerah perkotaan. Baiklah, selanjutnya saya Asmidati Rofiatul Hikmah akan menjelaskan mengenai reliabilitas penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas adalah kondisi sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Data penelitian kualitatif dianggap reliable apabila peneliti berada di lapangan kondisi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Reliabilitas penelitian kualitatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu quixotic reliability, di mana lingkungan penelitian dari kegiatan observasi menghasilkan hasil penelitian yang tidak berubah. Contohnya adalah penelitian tentang daur hidup kata di sekitar sungai menghasilkan data yang tetap atau tidak berubah. Kemudian jenis yang kedua adalah diachronic reliability, di mana stabilitas observasi seluruh waktu. Contohnya, penelitian dalam waktu 2 bulan stabil atau tetap meneliti tentang daur hidup kupu-kupu. Kemudian untuk jenis reliabilitas penelitian kualitatif yang ketiga adalah synchronic reliability, yaitu kesamaan observasi dalam masa waktu yang sama. Contohnya adalah sama-sama melakukan observasi tentang daur hidup kecoa dalam waktu yang sama dengan kelompok lainnya. Kemudian untuk pengujian keabsahan, validitas, dan reliabilitas sendiri dapat dilakukan menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas sendiri dapat dilakukan menggunakan beberapa langkah atau cara, di antaranya yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.
Contohnya adalah penelitian tentang proses penanaman padi hingga panen. Karena peneliti adalah orang kota, maka saat awal peneliti memasuki lapangan masih dianggap sebagai orang asing, sehingga peneliti melakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau tidak. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat mengecek kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Contohnya adalah bagi sebagian orang teknik kultur jaringan pada tanaman hanya digunakan untuk menghasilkan bibit tanaman yang lebih banyak saja. Tetapi bagi peneliti kualitatif tentu akan berbeda kesimpulannya. Setelah diteliti dan dicermati secara mendalam, budidaya tanaman dengan teknik kultur jaringan juga digunakan untuk transaksi bisnis, maka peneliti harus melakukan pengamatan secara terus-menerus. Kemudian untuk cara yang ketiga dengan melakukan triangulasi dalam pengujian kredibilitas. Artinya melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara serta berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi dapat dibedakan menjadi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya, untuk menguji kredibilitas data tentang anatomi tubuh manusia, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja, seperti ke perawat, dokter umum, dokter spesialis. Data dari sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan yang berbeda, serta mana yang spesifik dari sumber data tersebut, data yang telah dianalisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya dimintakan kesepakatan dari 3 sumber data tersebut. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contoh, data penelitian tentang anatomi tubuh manusia diperoleh dengan teknik wawancara, lalu dicek dengan teknik observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. Yang ketiga adalah triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, sehingga akan memberikan data yang lebih valid, sehingga akan lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan dengan cara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
Contohnya, untuk menguji kredibilitas data tentang anatomi tubuh manusia, peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Misalnya dilakukan pada saat pagi hari ketika narasumber masih segar. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Kemudian cara yang keempat untuk uji kredibilitas adalah dengan melakukan analisis kasus negatif. Artinya, melakukan analisis kasus negatif, peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Contohnya, bila ada 99% orang mengatakan bahwa makanan yang tinggi kadar garam dapat menyebabkan hipertensi, sedangkan satu orang menyebabkan tidak atau negatif. Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% kelompok yang menyatakan makanan yang tinggi kadar garam tidak dapat menyebabkan hipertensi itu betul atau tidak. Kalau pada akhirnya yang 1% kelompok menyatakan bahwa makanan yang berkadar garam tinggi dapat menyebabkan hipertensi, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian, temuan penelitian menjadi lebih kredibel. Selanjutnya, untuk cara yang kelima adalah dengan menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti tersebut, supaya data tersebut menjadi lebih dapat dipercaya. Contohnya, penelitian terhadap perkembangan kecambah pada kacang hijau dilakukan di rumah pedagang kecambah kacang hijau. Data hasil wawancara yang dilakukan perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Selain itu, tahapan perkembangan dan proses kacang hijau menjadi kecambah harus didokumentasikan atau divideo. Untuk cara yang terakhir dalam uji kredibilitas adalah member check. Member check sendiri adalah proses pengecekan data yang dilakukan peneliti kepada pemberi data. Adapun tujuan member check tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data tersebut selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan dan juga kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual dengan cara peneliti datang ke pemberi data atau melalui forum diskusi kelompok. Contoh, pengujian tentang sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Peneliti datang ke pemberi data atau forum diskusi kelompok pemberi data. Setelah disepakati bahwa sel hewan tidak memiliki dinding sel, maka pemberi data kemudian menandatangani data tersebut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang pengujian transferability, di mana transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Contohnya, pada penelitian transferability adalah penelitian terhadap vaksin COVID-19 buatan Indonesia yang saat ini pada akhirnya sudah diterapkan dan juga sudah divaksinkan kepada masyarakat Indonesia. Gambar tersebut atau video tersebut merupakan contoh dari pengujian transferability, di mana dalam video tersebut terdapat pelaksanaan vaksinasi. Dalam penelitian atau pengujian transferability, di situ terdapat contoh bahwasanya
vaksin COVID-19 buatan Indonesia yang pada akhirnya diterapkan atau divaksinasikan kepada masyarakat Indonesia. Untuk yang kedua adalah pengujian dependability, di mana dalam penelitian kuantitatif dependability disebut dengan reliabilitas, yang dimana suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Contohnya dari pengujian dependability adalah penelitian tentang cangkok dan perkawinan silang pada pohon mangga yang sebelumnya sudah berhasil lalu diulangi atau dicoba kembali dengan proses cangkok dan juga perkawinan silang pada pohon mangga tersebut. Video tersebut disajikan untuk contoh pengujian dependability, di mana dalam pengujian dependability ini terdapat sebuah contoh, yaitu tentang proses mencangkok dan juga perkawinan silang pada pohon mangga, di mana yang sebelumnya sudah dilakukan dan juga berhasil, lalu di kemudian hari terdapat orang lain yang mengulangi atau mereplikasi proses cangkok dan juga perkawinan silang tersebut dengan pohon mangga juga. Untuk yang selanjutnya adalah dari pengujian confirmability, di mana penelitian kualitatif ini bersifat sangat objektif. Oleh karena itu, supaya menjadi lebih objektif, maka diperlukan uji objektivitas atau yang disebut uji confirmability. Di sini confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Contoh dalam pengujian confirmability adalah terdapat tentang pengujian daur air yang telah disepakati oleh banyak orang bahwa daur air itu dimulai dari proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dan contoh lainnya terdapat penelitian atau pengujian tentang kandungan karbohidrat pada kentang, dan banyak orang yang sepakat jika kentang itu mengandung banyak karbohidrat. Yang berlangsung secara terus-menerus. C. Tantangan penelitian kualitatif. 1. Isu generalisasi. Tentu latar belakang pertanyaan tersebut berkaitan dengan cara berpikir kuantitatif, di mana hasil suatu penelitian dapat digeneralisasi bila metode dan objek yang diteliti sama. Menjawab masalah ini, peneliti yang menggunakan metode kualitatif harus benar-benar menyadari bahwa sasaran penelitiannya adalah subjek yang bersifat dinamis, bergerak, dan berubah setiap saat. Aspek dinamis subjek yang diteliti merupakan salah satu faktor yang meneguhkan bahwa hasil suatu penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan karena coraknya khusus, unik, dan berubah setiap saat. Yang kedua yaitu isu subjektivitas dan bias peneliti terhadap hasil penelitian. Tidak dapat disangkal bahwa pengaruh subjektivitas penelitian sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa data yang disampaikan oleh partisipan biasanya ditafsirkan dulu oleh peneliti. Peneliti yang memberikan arti kepada data partisipan, data tersebut harus lebih dulu dimengerti oleh peneliti. Itu berarti bahwa peneliti suatu membuat interpretasi atas dasar tersebut. Yang ketiga yaitu isu keilmiahan, yaitu metode. Dasar pertanyaan ini adalah objektivitas hasil penelitian. Seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa objektivitas hasil penelitian hanya dapat dijamin bila yang diteliti tersebut adalah objek atau diperlakukan sebagai objek metode kualitatif. Tidak meneliti objek tetapi subjek. Karena sifatnya subjek adalah dinamis, maka sulit untuk memberikan pengukuran kuantitatifnya. Tetapi harus tetap diingat bahwa ada cukup banyak kekayaan subjektif yang dapat diteliti
diteliti, dimengerti, dan didekati secara ilmiah. Sekian, terima kasih.